Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini aku mau review produk lagi, dan ini produk lokal, produk dari Something, yaitu Something 5% Niacinamide Barrier Serum. Untuk produk Niacinamide Barrier Serum ini termasuk yang baru di Something. Ada dua tipe, ada Niacinamide 5% dan Niacinamide 10%. Nah, di sini aku beli yang 5%-nya dulu karena aku termasuk yang pemula di perskincarean. Jadi aku pilih yang 5% dulu, terus kalau misalkan aku ngerasa cocok, tapi kerjanya itu lumayan lambat, aku bisa naikin ke 10% kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang pemula, kalian bisa mulai dari 5% dulu, baru ke 10%. Untuk harganya sendiri aku beli di harga 89.000 di harga normal. Untuk klaimnya itu katanya dia itu memperkuat skin barrier, mencerahkan, menyamarkan noda hitam atau hiperpigmentasi, mengatasi jerawat, mengurangi kemerahan, melembabkan kulit, dan meminimalisir kulit kering pecah-pecah. Dia vegan friendly, hypoallergenic certified, non-comedogenic certified, dermatology tested, aman untuk fungal acne, bisa untuk remaja dan ibu hamil. Dan di sini dia udah BPOM, tapi untuk halalnya aku tidak menemukan label halal. Untuk ingredients yang ditonjolkan dari produk ini, dia ada 48% rosa Damascena flower water, niacinamide yang pharmaceutical grade, kemudian ada 3 jenis ceramide, ada NP, AP, EOP. Ada zinc PCA, hydrolyzed alga extract, dan beetroot extract. Kalau misalkan aku lihat di webnya cosmily.com itu ada, sebenarnya dia ada comedogenic. Ingredientsnya itu butylene glycol dan tocopherol. Nah, tapi dia non alkohol, tidak menyebabkan alergi, non gluten juga, silikon free, sulfat free, paraben free, aman untuk fungal acne, dan no fragrance. Pas beli ini tuh sebenarnya aku agak bingung karena aku antara pilih yang barrier serum sama yang Sabibit Max Brightening Serum. Nah gitu, jadi sebenarnya aku antara kedua pilihan itu kan, yang barrier serum sama yang Sabibit Max Brightening. Kalau misalkan dilihat-lihat hasilnya itu kayaknya akan lebih bagus, lebih cepat yang Sabibit Max gitu. Nah tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, aku pernah pakai Skin 104 itu yang ampul Centella Acetica, dan itu tuh aku nggak cocok gitu, nggak tahu kenapa aku nggak cocok. Jadi aku lebih milih yang Rose daripada yang Centella Acetica kayak gitu. Untuk ukurannya sendiri dia tuh ada 20 ml sama 40 ml, dan di sini aku beli yang 20 ml dulu. Untuk packagingnya sama kayak produk Something yang lainnya, dia botol kayak kaca gitu. Terus untuk yang barrier serum, dia cirinya itu dia ada warna biru kayak gini, tapi kalau misalkan untuk yang Sabibit Max itu kalau nggak salah ininya tuh warna abu. Takutnya terkecoh gitu ya, jadi harus jeli kayak gitu. Nah, tapi untuk pipetnya di sini aku agak bingung juga karena dia ada bengkok gitu. Tapi aku nggak masalah sih sama pipetnya. Untuk teksturnya sendiri dia lebih ke gel tapi lumayan agak cair gitu. Warnanya lebih ke putih. Tuh. Dia lumayan cair, tapi menurut aku dia nyerapnya itu gak terlalu cepat karena dia ada ada glowingnya gitu loh. Jadi dia ada glowing di permukaan kulit kita, dan si glowingnya itu lumayan lama ada di permukaan kulit kita gitu. Jujur kalau misalkan serum aku lebih sukanya yang gampang nyerap, yang nggak ada minyakannya, nggak ada glowingnya, jadi ya udah menyerap aja gitu. Karena kan aku kalau misalkan pakai serum, nggak mungkin serum doang kan, pasti ada toner, ada essence, serum, moisturizer, sunscreen gitu ya. Nah kalau misalkan kebanyakan glowingnya, kebanyakan minyakannya, itu kayak minyakan banget gitu di muka.
Kalau misalkan untuk naik skincare sih mungkin gak masalah, tapi kalau misalkan untuk daily, untuk di pagi hari itu kan belum make up, belum apa gitu ya, jadi kayak memakan waktu gitu. Jadi aku pengennya yang mudah menyerap. Kalau misalkan kalian punya moisturizer dari Something yang ceramic moisturizer gel itu menurut aku dia kayak finishnya tuh hampir sama gitu loh, glowing, lembab-lembabnya tuh hampir sama. Untuk wanginya sendiri dia hampir samar sih, nggak terlalu nyengat banget, dan aku nggak masalah sama wanginya. Untuk reviewnya dari aku, di sini aku bakal kasih tahu dulu yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, yang cocok di kalian juga belum tentu cocok di aku gitu ya. Ini sesuai pengalaman aku sendiri. Nah, kalau misalkan di aku setelah pakai Something 5% Niacinamide Barrier Serum, itu tuh aku ngerasanya kulit muka aku jadi lebih apa ya? Pas di apply itu berminyak, kusam, pori-pori itu jadi semakin jelas, nggak ada cerahnya. Terus lama-lama menurut aku dia menyebabkan munculnya jerawat kecil-kecil gitu loh. Dia lembabnya lembab, tapi karena aku pakai moisturizer dari Something juga yang ceramik itu, terus pakai sunscreen juga kan, jadi apa ya, kayaknya terlalu berat, terlalu numpuk di muka aku, jadinya nimbulin jerawat-jerawat kecil kayak beruntusan-beruntusan gitu. Nah, aku ada fotonya kayak gini. Kalian bisa lihat di bagian pipi sebelah sini itu kayak ada kecil-kecil muncul, sama pori-porinya kayak kelihatan jelas banget gitu ya. Ya nggak sih? Nah, itu tuh aku coba beberapa kali pakai, dan aku tipe orang yang kalau misalkan ada muncul gejala-gejala kayak gitu aku nggak terusin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang coba sebulan dulu pakai, aku sih enggak gitu ya, karena kalau misalkan di awal-awal udah muncul kayak gitu ya udah gitu, mungkin aku nggak cocok sama produknya. Nah, tapi aku nggak di situ doang, jadi pas pertama tuh muncul kayak gitu kan, jerawat kecil-kecil kayak beruntusan gitu, terus aku stop, aku pakai skincare yang biasa aku pakai. Nah, terus aku masih penasaran nih, masih aku pengen cobain lagi pakai ini, dan hasilnya masih tetap kayak gitu di aku gitu ya. Sini aku memang ada jerawat 2 gitu di daerah jidat sama di pipi, asalnya 2 gitu, tapi pas pakai ini jadi ada muncul di area dekat alis sebelah sini kayak ada jerawat-jerawat kecil-kecil kayak gitu. Jadi oke, kayaknya aku nggak cocok sama produk ini kayak gitu. Itu kalau misalkan di aku ya. Oh ya, tipe kulit aku sendiri, aku lebih ke kulit yang kering, T-zone-nya lumayan berminyak tapi nggak terlalu berminyak banget. Aku juga lumayan sensitif dan acne prone juga sih, tapi acne prone-nya yang ringan. Oke, kurang lebih review dari aku kayak gitu. Di sini aku tekankan lagi, yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, yang cocok di kalian juga belum tentu cocok di aku gitu ya. Sebenarnya aku agak menyayangkan sih, soalnya kan aku pakai produk Something juga yang ceramic moisturizer gel gitu, dan di situ aku cocok gitu. Dan pas pakai ini ternyata aku kurang cocok kayak gitu. Oke, sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.